Selamat pagi adik-adik. Wah, Lause bersyukur karena hari ini kita bisa bertemu lagi dan beribadah bersama-sama di ibadah sekolah minggu online. Apa kabar kalian? Lause berdoa supaya kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, kita mau persiapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan, memuji Allah kita. Karena Tuhan sudah begitu baik bagi kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah buat kita. Karena itu, kita mau naikkan pujian ini untuk Tuhan. Kita bangkit berdiri semua. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Kita katakan bersama-sama, kasih Yesus tak berubah. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah dalamku selamanya. Sekalipun bumi goyang, langit bergoncang, semua berubah, namun kasih setiamu tetap tinggal di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Kita lagi pujian sekali lagi dengan sukacita. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoyang, langit bergoncang, tak berubah, namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan pada kami. Saat ini kami ingin beribadah kepadamu, memuji nama-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan yang berkati kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan yang sudah begitu baik kepada kita. Dia memelihara kita dan menjaga kita. Untuk itu kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa memberikan persembahan dengan scan QR Code yang tersedia atau juga memberikan lewat amplop persembahan yang bisa dititipkan ke papa mama kalian. Adik-adik tahu nggak kenapa Tuhan memberikan kita anggota tubuh seperti tangan, kaki, mulut, atau mata? Itu semua supaya Tuhan mau kita pakai anggota tubuh kita untuk melakukan perbuatan baik yang memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, sambil kita berikan persembahan, kita mau memuji Tuhan dan juga mengingat bahwa Tuhan memberikan anggota tubuh tersebut untuk dipakai memuliakannya. Untuk itu kita harus hati-hati menggunakannya. Karena Tuhan, Allah Bapa di surga, melihat apa yang kita perbuat. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita, dengan memberikan persembahan kepadanya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah,
Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan baik kepada kami, dan kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu. Saat ini kami telah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami supaya dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga biarlah kami juga boleh persembahkan tubuh kami dan hidup kami untuk nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jikalau kita mau bertumbuh sebagai anak Tuhan, maka kita harus dengar-dengaran firman Tuhan. Supaya firman Tuhan boleh masuk dalam hati kita dan bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Kita panggil nama Yesus supaya Tuhan boleh mengajar kita tentang firman-Nya. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Yesus, kupanggil. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita ulangi pujian ini sekali lagi dengan sikap berdoa. Kita katakan, Yesus, ku panggil, ku undang. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo adik-adik, senang bisa berjumpa kembali ya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh sekali lagi datang, walaupun secara streaming, kami mau datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman yang akan disampaikan, dan berikan kami hati yang siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, langsung mau tanya, di sini adik-adik, siapa yang senang baca Alkitab? Nih, siapa yang senang baca Alkitab ini? Nah, siapa yang suka saat teduh di rumahnya bersama dengan orang tua? Atau siapa yang sudah bisa baca renungan sendiri? Wah, pasti hebat ya. Kalau saya percaya, kalau kita semua sebagai anak Tuhan, senang akan membaca firman Tuhan. Nah adik-adik, Alkitab ini adalah buku yang berisikan tentang firman Tuhan. Di dalamnya ada perintah-perintah yang Tuhan ingin kita semua lakukan. Juga pengajaran-pengajaran yang mengajarkan kita untuk hidup kudus di hadapan Allah. Ya, seperti yang tertulis di dalam Alkitab, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya, kita juga mendengar pada minggu-minggu sebelumnya bagaimana Allah ingin mengajarkan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak apa itu yang diberikan kepada bangsa Israel oleh Tuhan? Ya, 10 perintah Allah. Tuhan mau perintah ini terus diajarkan berulang-ulang kepada generasi-generasi bangsa Israel. Kenapa? Karena ini sesuatu yang penting dan harus selalu diingat agar bangsa Israel bisa hidup di dalam kekudusan. Ya, sebab ada tertulis dalam Imamat, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka kamu harus menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Di zaman yang dengan kemajuan yang pesat, teknologi yang berkembang dengan pesat, ilmu pengetahuan yang berkembang dengan maju. Ya, di mana-mana semua menggunakan internet. Era di mana semuanya ada di dalam genggaman, sebuah handphone, gadget. Nah, ada sebagian dari kita, kalau saat liburan kemana, itu selalu bertanya kadang-kadang kepada orang tuanya, "Mah, ada nggak internetnya?" Kenapa? Kadang-kadang mereka jadi galau, mereka saya harus upload foto, saya harus main game online, dan masih banyak lagi. Tuhan juga mau kita belajar dan senantiasa mengingat akan perintah-perintahnya di dalam hidup kita. Tuhan mau kita hidup kudus dan berkenan di hadapannya karena Ia kudus dan tidak terpengaruh oleh zaman yang terus berubah. Nah, perintah Tuhan itu apa aja sih, adik-adik? Ada yang ingat gak? Ya, jangan menyembah Allah lain, hanya kepada Allah saja. Contohnya, ada beberapa orang yang mereka menyembah kepada pohon besar. Ada yang menyembah kepada patung. Bahkan ada yang percaya kepada jimat-jimat. Ada jimat keberuntungan, ada jimat penglaris, ada jimat pengaman, dan lain-lain. Bahkan percaya akan ramalan-ramalan. Ada zodiak A, zodiak Cancer, zodiak Aquarius, dan lain-lain. Yang mengatakan, besok si A dengan zodiak ini tidak boleh keluar ya, nanti bisa kecelakaan, dan lain-lain. Nah, adik-adik, kita tidak boleh, berarti kita menduakan Allah kita. Kita menyembah iblis sebagai Allah kita. Tidak lagi menyembah kepada Allah.
Bukan hanya itu saja, pada saat kita melakukan ibadah, gadget kita juga terkadang menjadi ilah bagi diri kita. Ya, saat ibadah sekolah minggu, kita sibuk main game. Kita sibuk chattingan. Jadi Allah tidak menjadi prioritas lagi di dalam hidup kita. Nah, kita juga tidak boleh menyebut nama Tuhan yang kudus dengan sembarangan. Ada yang bilang, oh my God, atau bahasa kerennya OMG. Itu juga tidak boleh. Atau bersumpah dengan nama Tuhan. Demi nama Tuhan, saya tidak melakukan. Itu tidak boleh. Tapi secara tidak sadar kita kadang-kadang melakukan ya. Kita menyebut nama Tuhan yang kudus dengan sembarangan. Itu juga tidak boleh. Nah, hari Minggu adalah waktu yang dikuduskan untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Sama halnya seperti sekarang adik-adik datang. Kita beribadah dengan online karena kondisi yang tidak memungkinkan. Dan Tuhan mau kita datang beribadah di hadapannya. Menghormati orang tua. Bagaimana caranya sih, menghormati orang tua? Kita harus dengar-dengaran kepada orang tua kita. Saat orang tua kita memberikan perintah, contohnya, misalkan bapaknya bilang sama adik si Tono, misalkan, Tono, kamu belajar, besok ulangan. Ya, kita harus siap. Ya Pak, kita mau belajar. Kenapa? Karena besok mau ulangan. Kalau nggak belajar, nanti nilainya jelek. Ya kan? Nah, Mama bilang, Papa bilang, kamu jangan tidur malam-malam ya. Harus tidur jam 9. Ya Pak, tapi nggak boleh ngambek. Kenapa? Karena supaya besok pagi kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan bisa mempersiapkan diri dengan baik. Ya, tidak ketinggalan pelajaran. Jadi jangan ketika mau mulai sekolah online masih ada tuh adik-adik kita yang belum mandi. Jadi pakai seragam aja, nggak usah mandi, nggak kelihatan. Yang kelihatan cuma mukanya aja. Atau ada yang belum sikat gigi langsung ikutan sekolah online ya. Nah, itu merupakan bentuk tidak siap karena tidak taat kepada perintah orang tuanya. Nah, juga bagaimana kalau sudah dewasa? Tentu kalau sudah dewasa kita ada yang berpisah dengan orang tua. Bagaimana cara menghormati orang tua? Nah, kalau orang tua kita tidak tinggal satu rumah lagi, kita bisa telepon orang tua kita, menanyakan kabarnya setiap saat ya. Atau kalau orang tua kita sakit, kita bisa datang untuk menolong dia, ya, menjaga dan merawat orang tua kita. Lalu kemudian kita bisa juga sering berkunjung datang ke rumah orang tua sebagai tanda kita menghormati dan mengasihi orang tua kita. Lalu kita tidak boleh juga mengambil barang yang bukan milik kita. Contohnya, misalkan waktu kita pergi ke rumah teman kita. Nah, kebetulan kita lihat teman kita punya gadget yang baru. Ya, kita nggak punya nih. Lalu kita lihat teman kita lengah. Lalu gadgetnya kita ambil. Kita masukin ke dalam tas kita, ke dalam saku kita. Lalu saat taman itu bertanya, mana gadget saya? Lalu kita bilang, nggak tahu. Padahal gadgetnya sudah di dalam kantong kita. Artinya kita sudah mencuri apa yang bukan milik kita. Dan itu Tuhan tidak mau. Atau misalkan pada waktu kita masuk sekolah, nah ada teman kita yang bawa uang di dalam tasnya. Dan uang itu untuk membayar SPP. Karena waktu istirahat tidak ada orang dan tasnya terbuka, lalu anak atau kita ini melihat, wah ada uang, kita ambil. Itu nggak boleh, ya, karena uang itu untuk mungkin teman kita untuk membayar SPP, ya, dan segala macam, tapi kita mengambilnya, mencurinya, dan Tuhan tidak suka kita mencuri, ya, Tuhan tidak suka kita mencuri dan tidak suka berbohong.
Bagaimana kalau kita nggak punya, tapi saya pingin, ya kita berdoa sama Tuhan. Mohon Tuhan, kira-kira Tuhan izinkan, Tuhan bisa memberi kita melalui orang lain, melalui orang tua kita, melalui kenalan kita, dan yang lain-lain. Ya, mencuri dalam bentuk lain juga bisa. Apa contohnya? Saat kita belajar online, ya, kan waktunya untuk belajar. Nah, di saat waktunya untuk belajar itu, ada sebagian dari kita mungkin curi-curi main game. Curi-curi chatting, curi-curi YouTube dan lain-lain. Sedangkan pelajarannya masih berjalan. Tetapi nggak kelihatan karena handphone gadgetnya di bawah. Itu juga bentuk dari mencuri, ya, mencuri dalam bentuk yang lain, mencuri waktu. Baik, karena tidak ada mungkin orang tua yang mengawasinya, jadi merasa tidak ada yang mengontrol. Ya, lalu kemudian karena informasi internet yang begitu cepat, ya, informasi yang begitu terbukaan, teknologi yang terus berkembang, iblis bisa memakai cara-cara ini untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Contohnya, saat adik-adik mau bermain game, sedang bermain game, tiba-tiba muncul iklan. Iklan ini terkadang ada yang muncul gambar-gambar tidak pantas, ya, gambar-gambar yang senonoh. Nah, apa yang harus kita lakukan tindakannya? Ya, kita tidak membuka itu, kita tidak melihat itu. Ya, walaupun walaupun teman kita, orang tua kita tidak ada saat itu dan tidak ada yang melihat, kita harus ingat ada Tuhan yang melihat kita. Jadi kita harus mempergunakan mata kita harus mempergunakan pikiran kita, mulut kita, telinga kita untuk sesuatu yang kudus di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kita hidup kudus dan kita harus menolak semua itu. Ingat, ya, kita harus menjaga mata kita, telinga kita, tubuh dan pikiran kita. Supaya kita tidak jatuh di dalam perangkap si iblis. Tuhan juga tidak mau kita merampas milik orang lain. Tuhan tidak mau kita mengganggu teman-teman kita yang memiliki cacat fisik, memiliki kekurangan. Contohnya apa? Contohnya ada teman kita yang matanya mungkin agak juling, ya. Ada yang bibirnya agak sumbing. Ada yang teman kita kalau ngomong R jadi L, ya, cadel. Lalu kita ngomong ngatain mereka, si cadel, si juling. Gak boleh. Ya, Tuhan tidak mau, karena itu akan menyakiti perasaan dari teman kita. Ya, kita tidak boleh menghina akan kekurangan dari teman kita. Kita tidak boleh menfitnah orang lain atau berbicara yang tidak benar. Jangan membenci orang lain. Lalu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau ada teman kita yang berbuat jahat sama kita, ya kita jangan balas dengan yang jahat lagi. Kalau kita balas dengan jahat lagi, apa bedanya kita dengan mereka? Kita boleh kasih tahu teman kita boleh kasih tahu guru kita, atau lause kita kalau di gereja. Supaya nanti lause dan guru yang akan menegur anak itu. Nah, adik-adik, Allah memberikan semua perintah tersebut karena Allah mengasihi kita. Ya, mau kita hidup kudus karena Tuhan itu kudus. Tuhan melarang kita berbuat jahat terhadap sesama kita. Karena apa? Karena kita hidup takut akan Tuhan, melakukan perintah Tuhan karena kita mengasihi dan menghormati Tuhan. Kedua, kita harus mengasihi sesama karena Tuhan yang telah mengasihi kita semua. Kita semua adalah milik Tuhan, maka kita harus hidup seperti yang diperintahkan Tuhan. Bukan suka-sukanya kita. Adik-adik, Tuhan kasih 10 perintah pada zaman perjanjian lama. Nah, bagaimana setelah perjanjian baru ketika Tuhan Yesus hadir di dunia ini? Kita ikuti ya minggu depan, jangan lupa kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah firman ini kami jalankan dalam kehidupan kami. Kami mau taat terhadap perintah-perintah Tuhan, menjaga kekudusan hidup kami, seluruh anggota tubuh kami, sehingga kami sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ayat masnya ya. Oke, ayat mas kali ini diambil dari Imamat 19 ayat 2. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Gampang ya, pendek. Kita ulangi sekali lagi. Ya, 1, 2, 3. Imamat 19 ayat 2. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Baik, adik-adik, sampai di sini kita akan lanjutkan aktivitas kita. Bye. Adik-adik, saat ini kita mau aktivitas. Tapi aktivitas hari ini kita mau main games. Siapa yang senang ikut games? Wah, pasti kalian suka banget ya main games. Nah, games hari ini adalah main tebak-tebakan tentang 10 hukum Tuhan yang tadi kita sudah pelajari. Khususnya hukum ke-5 sampai hukum ke-10. Jadi permainannya seperti ini. Lause akan kasih pertanyaan kepada kalian dan nanti Lause kasih waktu untuk menjawab. Lause kasih waktu 10 detik aja ya untuk menjawab setiap pertanyaan yang Lause berikan. Nanti kita lihat di akhir pertanyaan jawaban mana yang benar dan apakah kalian benar menjawabnya. Bagaimana? Pasti seru. Jadi ikutin baik-baik, dengarkan baik-baik pertanyaan Lause dan pikir, dan kalian juga boleh bertanya kepada mama papa kalian jika mengalami kesulitan. Ya, kita mau bermain game sambil kita belajar firman Tuhan dan mengingat pelajarannya. Sudah siap untuk bermain games? Pertanyaan nomor 1. Ada seorang anak bernama Tono. Tono itu senang sekali bermain sepeda. Tono itu bisa main sepeda sampai sore hari. Bahkan saat mama papanya memanggil Tono untuk pulang, Tono nggak mau pulang karena masih asik bermain. Nah, pertanyaannya untuk kalian, menurut kalian hukum keberapa yang dilanggar oleh Tono karena tidak mau pulang saat orang tuanya menyuruh untuk pulang? Coba kalian tebak hukum keberapa? Kalau saya kasih waktu ya, selamat berpikir. Bagaimana? Apakah sudah dapat jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah hukum ke-5. Apa itu hukum ke-5? Betul banget. Hukum ke-5 bunyinya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua ini Lause akan kasih ke kalian sebuah kode yang harus kalian pecahkan. Kode itu adalah sebuah ayat Alkitab. Jadi kalian butuh Alkitab nih untuk bermain di pertanyaan kedua ini. Jika kalian bisa menebaknya, maka itu adalah perintah atau hukum yang Lause inginkan. Ya, jika kalian temukan berarti kalian betul. Nanti kita akan tahu benar nggak sih jawaban kalian atau tebakan kalian. Oke, siap ya? Lause munculkan kodenya ya. Kodenya ada di bawah ini ya. Coba Lause bacakan. PB MRK PSL 8 AYT 5
11. Nah, itu kodenya tuh. Kalian butuh Alkitab ya untuk nyari kode ini, karena kode ini adalah sebuah ayat di Alkitab. Lalu saya kasih petunjuk ya untuk menyelesaikan kodenya. PB itu menandakan ayat itu ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Terus MRK itu adalah singkatan dari nama kitab. PSL 8 adalah alamat dari ayat tersebut. AYT 5 juga alamat dari ayat tersebut. Dan angka 11 adalah kata ke-11 dari ayat tersebut. Jika kalian bisa menemukannya, itu adalah hukum yang Lause inginkan. Oke? Kalian cari ya. Lause kasih waktu mulai dari sekarang. Gimana? Sudah dapat belum ayatnya? Iya betul. Jadi kode tersebut dibacanya seperti ini. PB Perjanjian Baru, MRK Kitab Markus, PSL 8 pasal 8, AYT 5 itu ayat 5, dan 11 adalah kata ke-11 dari Markus pasal 8 ayat 5. Ada yang tahu? Udah ada yang ketemu jawabannya? Wah, pintar kalian. Betul, jawabannya adalah 7. Ya, jadi jawabannya adalah hukum ke-7. Ada yang ingat hukum ke-7 bunyinya apa? Jangan berzina. Betul sekali. Wah, kalian sungguh hebat bisa menebak kode yang Lause berikan. Oke, kalau gitu kita lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Nah, untuk pertanyaan ketiga ini kalian diharuskan melihat sebuah gambar dan kalian tebak perbuatan apa nih yang telah dilanggar dari gambar tersebut. Lause tampilkan ya gambar tersebut buat kalian. Sudah dilihat? Masih bingung? Lause kasih petunjuk ya. Jadi di gambar ini adalah Kain dan Habel. Kain yang sedang mengangkat batu dan Habel adalah yang mau diserang pakai batu itu oleh Kain. Kain melakukan hal yang sangat jahat kepada Habel. Apakah kalian tahu Kain melanggar hukum keberapa karena perbuatan tersebut? Lause kasih waktu lagi ya. Mulai dari sekarang. Gimana? Apakah kalian sudah tahu jawabannya? Betul sekali. Jadi, gambar tadi adalah Kain membunuh Habel. Sehingga Kain sudah melanggar hukum Tuhan yang keberapa? Ke-6, yaitu jangan membunuh. Wah, banyak yang benar nih, karena pasti gampang. Soalnya kalian sudah tahu ya cerita tentang Kain dan Habel. Good. Oke, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat. Nah, untuk pertanyaan keempat, Lause akan memberikan beberapa contoh dari perbuatan-perbuatan. Nah, nanti kalian bisa tebak hukum keberapa yang mencerminkan contoh-contoh yang Lause kasih ini. Kalian siap? Ini adalah contoh-contohnya ya. 1. Selalu berkata jujur. 2. Selalu menjaga dan memperjuangkan kebenaran. 3. Menolak
berbohong. Pertanyaannya, perbuatan-perbuatan tadi mencerminkan hukum keberapa? Wah, gampang nih pasti buat kalian. Oke, Lause kasih waktu untuk berpikir lagi ya. Oke, gimana? Pasti sudah tahu ya jawabannya ya. Karena ada kata jujur, menolak berbohong, itu adalah tanda-tandanya dari kita melakukan perintah betul banget, perintah ke-9, yaitu jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Good job. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini adalah pertanyaan ke-5 buat kalian. Jadi Lause akan cerita sebuah kisah dan kalian bisa nanti di pertanyaannya kalian simak baik-baik untuk bisa menjawab pertanyaan yang nanti Lause kasih ya. Jadi ada seorang anak namanya Tini. Tini ini suka sekali makan es krim. Tapi saat ini dia sedang dilarang makan es krim karena giginya sedang sakit. Tapi Tini banyak akal. Dia mengambil uang dari dompet ibunya secara diam-diam tanpa sepengetahuan ibunya. Jadi dia bisa beli es krim dan makan es krim lagi deh. Nah, dari kisah yang tadi Lause ceritakan, menurut kalian Tini melanggar hukum keberapa ya? Lause kasih waktu untuk berpikir lagi ya. Bagaimana? Sudah ada yang menemukan jawabannya? Betul banget. Jawabannya adalah hukum ke-8. Apa bunyinya? Hukum ke-8? Jangan mencuri. Jadi tadi Tini mencuri uang ibunya karena tidak bilang kepada ibunya. Ya, itu jawabannya. Wah, bagus banget kalian sudah hafal tentang 10 hukum Tuhan. Pertanyaan terakhir berikutnya. Ini adalah pertanyaan terakhir dan juga game terakhir untuk hari ini. Jadi simak baik-baik ya. Lause akan kasih lagi 3 contoh perbuatan. Dan nanti pertanyaannya adalah dari ketiga contoh perbuatan tersebut itu mencerminkan hukum keberapa ya? Kalian siap? Ini dia. Perbuatan pertama, bermurah hati. Yang kedua, bersyukur dengan yang dimiliki. Contoh yang ketiga, turut senang dengan keberhasilan orang lain atau teman. Nah, perbuatan-perbuatan tadi contoh melakukan hukum keberapa ya? Lause kasih waktu lagi ya untuk berpikir mulai dari sekarang. Bagaimana adik-adik? Sudah ketemu jawabannya? Iya, betul. Jawabannya adalah hukum ke-10. Apa bunyinya? Bunyinya adalah jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Wah, senang banget nih Lause hari ini bisa main game sama kalian. Kiranya lewat games yang tadi Lause kita mainkan bersama-sama, kita boleh kembali diingatkan tentang 10 hukum Tuhan dan juga kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita. Berakhir sudah games hari ini. Terima kasih ya sudah bermain games bersama-sama dengan Lause. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Dadah.